Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhan nas rahimakumullah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebesaran, ketinggian, keagungannya dan curahan limpahan nikmat dan rahmat pada kita semuanya. Kita berada di hari yang mulia, hari Jumat, Jumat yang terakhir di bulan Jumadal Akhirah 1444 Hijriah. Hadirin sekalian, setiap datang hari Jumat kita perlu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena kita umat Islam diberikan hari yang paling istimewa, hari Jumat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari yang terbaik di mana matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumatlah diciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhila al-jannah, dan pada hari Jumatlah Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan juga pada hari Jumatlah Nabi Adam dikeluarkan dari surga untuk ditempatkan di tempat tugasnya di bumi ini. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jumu'ah. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadirin sekalian, umat Islam adalah umat yang paling mulia. Allah telah menciptakan sekian umat, namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Dalam buku tafsir disebutkan, ketika Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat berdiskusi, berdebat dengan kaum Yahudi, siapa di antara mereka yang lebih mulia, kaum Yahudikah ataukah Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat Ali Imran ayat 110 ini, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, sebagai penegasan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Oleh karenanya sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksudkan di ayat ini adalah Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat yang berdiskusi dan berdialog pada saat itu dengan kaum Yahudi. Namun umumnya ulama kita mengatakan turun pertama kali kepada mereka, namun juga berlaku kepada umat Islam secara umum. Selama umat Islam berislam dengan cara berislamnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat yang mulia tersebut.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat, umat yang pertengahan. Dalam buku tafsir lagi-lagi dikatakan udulan khiyara, umat yang adil, yang pantas menjadi saksi bagi umat-umat yang lainnya. Khiyara adalah umat yang terbaik. Umat Islam adalah umat yang terbaik dari sekalian umat yang ada. Pertanyaan yang besar yang mungkin patut ditanyakan, bagaimana mungkin umat Islam menjadi umat yang terbaik? Bukankah umat Islam umat yang paling belakangan? Telah datang sebelumnya umat-umat terdahulu sejak Nabi Adam alaihissalam. Dan kalau kita baca sejarah, kita akan tahu umur umat kita relatif sangat singkat dibandingkan umur umat-umat terdahulu. Dan bukankah faktor umur sangat mempengaruhi derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapa manusia yang terbaik? Beliau mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang panjang umurnya lagi baik amalannya. Dan kita yakin ada saja di antara umat-umat terdahulu juga yang baik amalannya. Dan ketika mereka baik amalannya dan panjang umurnya, bagaimana mungkin umat yang belakangan ini yang singkat umurnya, sebanyak apapun amalannya namun singkat umurnya, mampu terdepan dibandingkan umat-umat terdahulu? Jawabannya jemaah sekalian, begitulah kehendak Allah yang Allah tetapkan, dan begitulah keinginan Allah untuk memuliakan umat ini. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan perumpamaan kalian dengan umat-umat sebelum kalian adalah bagaikan seseorang yang memiliki beberapa pekerja-pekerja, ummal, dan majikan ini menawarkan kepada pekerja-pekerja mereka, siapa di antara kalian yang ingin bekerja sejak pagi sampai pertengahan hari, saya akan berikan kepadanya qirat. Saya akan berikan kepadanya upah qirat. Qirat itu seperti gunung yang besar. Beberapa orang menerima tawaran tersebut. Lalu kata Nabi SAW, lalu diberikan lagi tawaran, siapa di antara kalian yang mau kerja antara pertengahan hari sampai waktu asar, saya akan berikan qirat dengan pahala yang sama. Lalu yang ketiga, tawarannya adalah siapa di antara kalian yang ingin bekerja antara asar dan maghrib, saya akan berikan kepadanya qirataini. Kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan kalian dengan umat-umat sebelum kalian. Kaum Yahudi itulah yang bekerja sejak awal pagi sampai pertengahan hari, mendapatkan qirat. Dan umat Nasrani adalah umat yang bekerja pertengahan hari sampai asar, dia juga mendapatkan qirat. Lalu kalianlah umat yang terakhir itu, pekerja yang terakhir, yang bekerja antara asar dan maghrib, waktu yang singkat namun pahala kalian qiratain. Yahudi dan Nasrani sempat protes, sempat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nahnu aktsaru amalan wa aqallu ata'at. Kami lebih banyak kerja tapi lebih sedikit hadiah, gaji yang kami dapatkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal zalamtukum min haqqikum syai'a? Apakah saya mendolimi hak kalian? Mereka mengatakan, tidak ya Allah. Kata Allah, dzalika fadli u'tihi man syi'tu. Itulah keutamaan yang aku berikan kepada siapa yang aku inginkan. Allah menginginkan umat Islam sedikit amalannya, dalam artian sedikit masa waktu untuk kerja, tapi pahalanya jauh lebih besar daripada umat-umat sebelumnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa qalla man yajuzu dzalik. Umur umatku adalah
kisaran antara 60 tahun sampai 70 tahun dan sedikit yang melampaui umur tersebut. Hadirin sekalian, umur umat-umat sebelum kita ratusan tahun bahkan ribuan tahun, tapi sekali lagi umat Islam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan inilah berkah dari kehidupan. Pertanyaan, bagaimana cara kita mendapatkan keutamaan yang semacam itu? Tentu saja tidak semua yang mendapatkan taufik untuk mendapatkan gaji yang besar dengan pekerjaan yang kecil dan durasi yang lebih singkat. Hadirin sekalian, di antara caranya adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan kita dengan beberapa hal, dan ini beberapa hal-hal yang bisa menyebabkan amalan itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faktornya dan kita akan sebutkan 4 di antaranya. Yang pertama, jamaah sekalian, amalan walaupun sama tapi dia bisa lebih tinggi derajatnya di sisi Allah ketika dia dilakukan di waktu yang berberkah, waktu yang mulia, waktu yang lebih afdal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutamakan sebagian waktu dari sebagian yang lain. Tadi di bagian awal kita sudah sebutkan Nabi SAW telah mengutamakan umat Islam dari umat yang lainnya dengan hari Jumat. Adallallahu man kana qablana anil Jum'ah. Kata Nabi SAW, Allah telah menyesatkan umat-umat sebelum kita dari hari Jumat. Mereka diberikan pilihan, hari apa yang kalian pilih untuk menjadi hari ibadah mereka. Fakana lil yahudi yaumal sabt, orang Yahudi memilih hari Sabtu. Wa kana lin nasara yaumal ahad, orang Nasrani memilih hari Ahad. Kita yang diberikan kesempatan memilih paling terakhir, memilih waktu yang paling mulia, hari Jumat. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena hari Jumat adalah hari yang paling afdal. Dengannya kita ketika memanfaatkan Jumat, maka kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga jamaah sekalian, ada waktu-waktu yang mulia, bulan-bulan yang mulia, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala hamba-hambanya. Di antaranya adalah bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara bulan yang istimewa dari 12 bulan yang ada adalah 4 bulan yang haram. Bulan Rajab yang sebentar lagi kita jelang, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Keempat bulan ini adalah bulan-bulan yang terhormat, mulia, agung. Ketika kita mengamalkan amalan di sana, pahala kita lebih dari amalan yang kita lakukan di bulan-bulan lainnya selain bulan suci Ramadan yang merupakan bulan yang paling afdal. Dan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan umat Islam dengan apa yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang kata Allah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Umur kita singkat, namun bagaimana dengan seorang hamba yang mendapatkan taufik setiap tahunnya mendapatkan Lailatul Qadar? Jika umurnya umpamanya 65 tahun, 60 tahun, lalu sejak usia akil balik dia sudah menjadi seorang hamba yang soleh, selalu memanfaatkan Ramadan dan selalu mendapatkan Lailatul Qadar. Setiap dia mendapatkannya khairun min alfi syahr, dia dilipat gandakan pahalanya lebih daripada 1000 bulan, yang dikonversikan sekitar 83 tahun 4 bulan. 83 tahun dia berumur panjang secara hitungan syariat, walaupun matematika duniawi menyebutkan umurnya mungkin singkat. Hadirin sekalian, dan di antara cara Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan-amalan hamba-hamba Allah dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan tempat-tempat yang istimewa, tempat-tempat yang mulia. Di antaranya Makkah dan Madinah, 2 tempat yang suci, 2 tempat yang haram, yang di sanalah ketika kita beramal dengan amalan-amalan yang soleh, amalan kita insya Allah berlipat ganda di sisi Allah. Dan lebih khusus
pada Masjid Haram di Mekah pahalanya 100.000 kali solat dibandingkan solat di tempat yang lain. Suatu kali solat di sana lebih baik daripada 100.000 kali solat di tempat kita ini dan di tempat-tempat yang lainnya. Sebagaimana juga Masjid Nabawi, satu kali solat di sana lebih afdal daripada 1.000 kali solat di tempat-tempat yang lain selain Masjidil Haram. Orang-orang yang memanfaatkan yang seperti itu, maka umurnya terasa begitu berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang bisa menyebabkan orang berlipat ganda amalannya adalah beberapa amal-amal soleh. Memang dia merupakan amalan yang berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang infak, berinfak fi sabilillah, yang disebutkan pahalanya sebanyak 700 kali lipat dibandingkan amalan-amalan yang lain yang hitungannya satu mendapatkan 10 pahala. Bahkan pahala kesabaran, Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada batasan kalkulasinya. Dia adalah amalan yang sangat besar pahalanya. Dan jamaah sekalian, ada amalan yang ketika kita sudah meninggal dunia tetap kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekah jariah kita, ilmu yang kita manfaatkan dan dimanfaatkan setelah kita, dan anak-anak soleh yang selalu mendoakan kita meninggal hari ini namun kita akan tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggalkan 3 amal soleh ini. Dan yang terakhir, hadirin sekalian, di antara hal yang bisa menyebabkan amalan kita berlipat ganda dibandingkan yang lainnya adalah ketika kita seorang yang mengamalkan amalan dengan penuh keikhlasan dan selalu didasari dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didasari dengan ilmu yang benar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabaqad dirhamu dirhamaini. Kadang 1 dirham mengalahkan pahalanya 2 dirham yang diinfakkan. Penyebabnya salah satunya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan itu dicari yang paling baiknya, dan cara untuk menjadikan amalan yang terbaik yang paling ikhlas dan yang paling tepat dengan sunnah, dan itu tentu saja menghendaki adanya ilmu ketika kita mengamalkannya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza hakamal hakim fajtahad fa asaba falahu ajran wa in akhta'a wa idza hakamal hakim fa ajtahad wa akhta' falahu ajrun wahid. Seorang yang berilmu menetapkan keputusan dengan ilmunya, dia benar dapat 2 pahala, salah pun dapat 1 pahala, dan itu tidak akan didapatkan kecuali bagi mereka-mereka yang berilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sebagai khutbah penutup, jamaah sekalian, kami ingatkan bahwa umur kita singkat, tapi bisa dia bernilai besar ketika kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita telah menyebutkan beberapa hal untuk menjadikan amalan kita berlipat ganda di sisi Allah ketika kita memanfaatkan waktu yang berberkah, tempat yang berberkah, amalan-amalan yang lebih mulia, dan bagaimana kita menjadi seorang yang beramal didasari dengan ilmu dan juga didasari dengan keikhlasan yang seikhlas-ikhlasnya. Dan yang terakhir, jika kita lakukan sebaliknya, maka yang berlaku juga sebaliknya. Dosa kita mungkin berlipat ganda ketika datang hari Jumat yang mulia, lalu kita nodai kehormatan hari Jumat justru dengan kelalaian dan kemaksiatan. Datang bulan-bulan yang mulia, bulan haram, lalu kita hadapi dengan biasa-biasa saja.
bahkan di situ mungkin kita melakukan dosa dan maksiat. Sebagaimana ketika kita berada di tempat yang suci berkah seperti masjid, apalagi di tanah haram, lalu kita nodai dengan kemaksiatan. Sebagian ulama mengatakan 70 kali melakukan dosa di luar tanah haram lebih ringan dibandingkan 1 kali dosa yang dilakukan di tanah haram, karena kehormatannya kita nodai. Begitu pula jamaah sekalian, ketika kita seorang yang berilmu, seorang yang terhormat, lalu kita tidak memanfaatkan itu, justru kita melakukan yang sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal adzabu dhi'fain. Wahai istri si nabi, siapa di antara kalian yang berlaku maksiat yang jelas, maka kata Allah, kami lipat gandakan dosanya 2 kali. Dengan ini ulama kita mengatakan seorang yang alim, seorang yang berilmu, ketika dia justru bermaksiat, ketika dia melakukan perbuatan yang mengkhianati ilmunya, maka dia akan mendapatkan dosa yang lebih dari yang lainnya. Maka syukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, nikmat yang sangat besar, dan pergunakanlah dia untuk menjadikan investasi terbaik akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, memberkahi amalan kita, dan memberkahi setiap kata dan perbuatan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia-usia kita dengan hal yang terbaik, mendapatkan husnul khotimah. Jamaah sekalian, hari Jumat, hari yang kita dianjurkan memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi kita yang tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita diingatkan untuk memanfaatkan waktu-waktu kita, utamanya waktu setelah asar, untuk berdoa kepada Allah, karena waktu itu adalah waktu di mana doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami' qarib mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والمنافقين يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا ونساءنا وولاة أمورنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حسن الختام. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.